Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Permodalan dalam Islam karya Al-Ustaz Aminul Baik hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini ikhwan wa akhwati fillah, kita masih pada penjelasan seputar mudharabah. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang gadai dalam akad mudharabah. Tentang gadai dalam akad mudharabah. Jadi tema ini akan menjelaskan apakah ketika seseorang mengadakan akad mudharabah kemudian kemudian meminta adanya rohan ataupun gadai sebagai jaminan, boleh atau tidak? Kalau boleh seperti apa? Inilah yang akan kita bahas. Di zaman salian, bolehkah pemodan meminta barang gadai dari mudharib? Bolehkah pemodan meminta gadai dari mudharib? Biar apa? Biar modalnya apa? Aman. Padahal yang masalahnya di antara salah satu syarat akad mudharabah itu modal tidak boleh dijamin. Jadi kalau kemudian pemodal meminta jaminan, berarti nanti jatuhnya bisa apa aja, Mas? Bisa utang piutang nanti. Bisa utang piutang. Nah, sehingga apakah ada gadai yang dibolehkan dalam akad mudharabah ini? Ya, kita lihat. Akad tawthiqah bisa kita sisipkan dalam semua akad. Di akad tawthiqah bisa kita sisipkan dalam semua akad. Tawthiqah itu untuk apa? Untuk dalam artian minta jamin keamanan. Dan sudah kita jelaskan akad itu ada 3. Ada akad tumana, ada akad apa? Muawadhah, ada akad tawthiqah. Termasuk akad gadai, termasuk akad gadai. Jadi akad tawthiqah itu diantaranya apa? Rohan, kemudian wakalah, kemudian apa lagi jemaah? Ada tumanah, persaksian, syahadat. Memang tujuannya apa? Untuk memberikan jaminan, memberikan jaminan atau kepercayaan. Jadi semua akad tawthiqah bisa disisipkan kepada semua akad, baik akad muawadhah ataupun akad tumanah. Karena akad ini tidak mempengaruhi kondisi akad. Hanya saja dalam akad mudharabah dan musyarakah kerugian tidak boleh ditanggung oleh satu pihak. Kecuali jika pihak kedua medur atau tidak aman.
Maka yang masuk dalam akad mudharabah itu ya untung harus dibagi, kemudian rugi juga sama dibagi. Tidak hanya rugi yang nanggung apa? Pengelola saja misalkan. Tidak hanya pemodal saja. Masing-masing nanggung. Masing-masing apa? Nanggung. Karena itulah fungsi barang gade yang diserahkan pihak mudharib kepada sahibul mal. Ini ada dua macam, ya, dua macam. Yang pertama barang gade sebagai jaminan untuk resiko kerugian. Gade semacam ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena risiko kerugian tidak boleh ditanggung secara sepihak. Karena risiko kerugian tidak boleh ditanggung sepihak. Ya harus keduanya. Pengelola dia siap nanggung apa? Rugi waktu. Pemodal siap nanggung, ya modalnya habis. Ya, modalnya habis. Inilah yang kita pahami dari pernyataan Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, mata syurita al-mudharibi tumanul mal, atau mata syarata al-mudharibi domanan mal aw sahman minal wadi'ati fasyartu batilun la na'lam fihi khilafah. Jika mudharib disyaratkan harus menyerahkan pertanggungan untuk modal atau saham akibat risiko kerugian, maka syarat ini batil. Ya, maka syarat ini batil. Dan kata beliau, kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini. Jadi tidak boleh modal dijamin, tidak boleh. Dan jamaah sekalian, kalau kita tarik pada akad-akad yang dijalankan oleh bank-bank syariah, ternyata rata-rata modal itu dijamin tidak jamin? Dijamin tidak? Jamin. Kalau misalkan bank mengatakan, saya tidak menjamin, tapi ada lembaga yang menjamin, RPS itu menjamin. Jadi kalau modal itu dijamin, berarti akad mudharabah tersebut berubah menjadi hutang piutang. Walaupun yang terucap mudharabah, tetapi ingat dalam kaidah itu yang teranggap adalah apa? Hakikat dan makna. An-ibratu bin haqaiqi wal ma'an, la bil alfati wal mabani. Jadi yang menjadi tolak ukur itu apa? Hakikat dan makna. Bukan ucapan atau bangunan kata. Walaupun misalnya dia mengatakan, oh ini akadnya mudharabah, tapi ternyata modal dijamin, ya sudah berubah menjadi apa? Utang piutang. Ngomongnya apa? Wadiah, tetapi uangnya dipakai, ya berubah menjadi apa? Utang piutang. Sehingga kalau kemudian misalkan di situ ada tambahan, oh berarti tambahan di sini termasuk apa? Tambahan dari utang piutang. Sehingga jatuhnya apa? Riba. Kullu qardin jar manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Ya. Jadi ini penting ya. Kaidah seperti ini apa? Harus diingat. Ya, harus diingat seperti itu. Ini pertama. Jadi yang masalahnya kalau gade tersebut untuk menanggung atau untuk menjamin, ya, kalau terjadi kerugian atau jaminan untuk satu kerugian, maka ini nggak boleh. Karena kerugian itu harus ditanggung berdua, bukan hanya pengelola. Ya. Yang kedua, barang gade sebagai jaminan kepercayaan, dalam arti untuk membuktikan keseriusan dan amanah pihak mudharib dalam mengelola harta. Namun jika terjadi risiko kerugian di luar keteledoran mudharib, barang gade tidak boleh disita oleh sahibul mal. Jadi
Yang kedua ini jamaah, barang gadai itu hanya untuk apa? Jaminan kepercayaan, biar dia amanah. Bukan modal nggak dijamin. Artinya misalkan mudharib menyerahkan barang gadian. Soebirman mengatakan, oh ini gadian untuk jaminan kepercayaan antum. Antum amanah tidak? Ya. Maka jamaah sekalian, pendapat yang kedua mengatakan kalau jaminan tersebut untuk menjamin kepercayaan itu boleh. Tapi ingat, kalau kemudian terjadi kerugian dan ternyata bukan karena keteledoran, oh berarti apa? Barang gadai tersebut ya dikembalikan, jangan disita. Jangan disita seperti itu. Al-Bukhuti dalam Kasyaf Al-Kina mengatakan, wala yasihu aidun tumanul amanah kal wadi'ati wal aini al-mu'ajjarah wa malus syarikah wal mudharabah li'annaha ghairu madmunah ala man hiya fi yadi fakadha ala dhamanihi illa an yadman at-ta'addi fiha ay al-amanat fayasihu at-taman li'annaha idnu madmunatin ala man hiya fi yadihi asbahat al-ghusub. Jadi kata beliau, tidak sah memberi jaminan untuk akad amanah seperti wadi'ah, barang yang disewakan, atau modal musyarakah dan mudharabah, itu nggak boleh. Ya. Karena barang ini bukan resiko bagi orang yang memegangnya. Sehingga bukan resiko bagi yang menjaminnya, kecuali jika jaminan itu untuk keteledoran dalam akad amanah. Sehingga boleh ada jaminannya. Karena ketika teledor, harta menjadi tanggung jawab bagi yang memegangnya. Mirip seperti gosok. Jamaah sekalian, di antara akad amanah itu apa? Akad amanah itu ya seperti apa namanya? Nyewain mobil, rental itu amanah atau apa jemaah? Nah, kan jual beli jasa ya, sahih. Kalau kemudian mobil itu dijamin, boleh tidak? Minta gadian atau minta jaminan. Ini khawatir antum kabur ini. Makanya maksud kalau jaminannya untuk tadi ya, untuk menjamin amanah, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau untuk menjamin mobilnya boleh tidak? Nah, pokoknya mobil ini kalau kecelakaan barang gadai ini saya sita. Boleh tidak jemaah? Enggak boleh. Kenapa? Karena mobilnya itu akadnya akad apa? Amanah. Sehingga hukum asalnya jemaah, kalau antum rental mobil kemudian kecelakaan dan itu bukan karena keteledoran, itu enggak wajib ganti. Enggak wajib ganti. Kecuali apa? Teledor. Contoh misalkan di parkir di depan rumah gak dikunci. Misal. Nah, akhirnya dicuri. Maka kalau seperti ini kondisinya, ya dia wajib tanggung jawab. Kenapa? Karena teledor. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam rumah, digembok, dikunci, kemudian ternyata dirampok. Apa kemudian yang nyewa mobil tadi wajib tanggung jawab? Ya tidak. Kenapa? Karena bukan karena keteledoran. Sama seperti kasusnya ketika mobil ini ditaruh di rumahnya, rumah pemiliknya, kemudian dirampok, maka tidak wajib. Ya tanggung jawab dia yang punya. Sama gini, antum baru nyewa mobil, ternyata tiba-tiba terjadi tsunami atau banjir bandang. Mobil itu ke bawah arus, hilang. Ini jelas ya masalahnya bukan atas di luar kemampuan kita ya. Ini bencana alam. Apa kemudian yang nyewa mobil tadi wajib tanggung jawab? Ya tidak. Ya tidak sama sekali. Kecuali kalau teledor seperti itu. Sehingga kalau misalkan yang menyewakan atau pihak rental itu ingin minta gadian, jaminan, maka ingat, jaminan boleh tetapi untuk menjamin kepercayaan. Ya.
Agar apa? Agar orang tersebut tidak kabur. Nah, masalah. Tapi bukan menjamin mobilnya. Karena mobil nggak boleh dijamin seperti itu. Yang kemudian masalah, keterangan ini menjadi dasar salah satu pasal dalam al-ma'ayir asy-syar'iyyah tentang mudharabah. Yajuzu li rabbil mal ahdud dhamanat al-kafiyah wal munasibah min al-mudharabah bi syarti anna yanfuda rabbul mali hadhihi dhamanah illa idza thabata ta'addi aw at-taqsir aw mukhalafatu syuruti aqdil mudharabah. Jadi boleh bagi pemilik modal untuk mengambil jaminan yang selayaknya dari akad mudharabah dengan syarat pemodal tidak akan menyita jaminan ini kecuali jika ada tindakan tidak amanah atau teledor ya, atau menyalahi kesepakatan yang dibuat dalam akad mudharabah. Ya. Tapi kalau misalkan tidak teledor, sudah amanah, ya, kemudian ya di luar kemampuan manusia, rugi, misalkan. Maka tatkala itu barang gantian ya dikembalikan, tidak boleh disita, ya tidak boleh disita seperti itu. Nah, sehingga sekali lagi fungsi jaminan hanyalah untuk masalah kepercayaan dan menjaga amanah, bukan untuk ganti rugi resiko kegagalan. Ini perlu hafal, diingat, biar tidak keliru ya, biar tidak keliru seperti itu. Ya, sehingga masalahnya kaidah yang keenam dari kaidah mudharabah, dalam akad mudharabah modal tidak boleh dijamin. Bagian ini menjadi salah satu pembeda antara mudharabah dengan akad qard utang piutang. Sehingga pemodal tidak boleh meminta modalnya. Nah, sehingga pemodal tidak boleh meminta modalnya dikembalikan jika terjadi kerugian, kecuali jika ada keteledoran atau tidak amanah ya dari pihak mudharib. Dari pihak mudharib. Nah, sehingga kalau memang mudharib sudah amanah ya sudah. Dalam artian pemodal nanggung rugi modalnya, pengelola yang nanggung rugi apa? Waktu. 3 tahun dia usaha gagal. Ya. Nggak digaji. Ya. Kemudian keluarga harus makan. Ya mungkin dia harus ngutang-ngutang. Ya. Ini sama-sama rugi, dia rugi waktu. Ya. Pemodal rugi modal. Sama-sama rugi, tidak masalah. Jadi jangan kemudian salah satunya minta ganti rugi, sehingga kalau seperti ini artinya dirugikan pengelola. Ya. Nah, sehingga kedua pihak harus saling menanggung kerugian seperti itu. Nah, kemudian masalahnya, bolehkah biaya ya operasional diambilkan dari apa? Modal, ya modal mudharabah. Biaya operasional untuk pengembangan usaha dalam akad mudharabah boleh diambil dari modal mudharabah. Seperti transportasi, ya, kemudian iklan, perjalanan, dan semua kebutuhan real untuk pengembangan usaha mudharabah. Boleh, tidak masalah. Standar kebutuhan real dalam hal ini kembali kepada urf, kebiasaan. Jadi jangan apa? Istilahnya dimanipulasi ya. Oh, kebutuhannya sekian, padahal ya wajarnya tidak sampai, misalnya. Itu nggak boleh. Jadi ingat ya, kebutuhan yang sesuai dengan adat kebiasaan seperti itu. Kecuali jika ada kesepakatan antara sahibul mal dengan mudharib. Kecuali ada kesepakatan yang lain, itu beda permasalahannya. Kemudian masalahnya, bolehkah mudharib mempekerjakan orang lain? Dia kerjasama. Tapi dia cari pegawai jamaah. Boleh tidaknya? Ini sudah kerjasama tapi nyari orang. Ya. Boleh atau tidak? Kita lihat. Profesor Dr. Hasan Abdul Ghani dalam risalahnya Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi Aqdil Mudharabah, beliau menyebutkan bahwa untuk mengukur kerja apa yang boleh
meminta bantuan orang lain, maka ini dirinci ada dua macam. Yang pertama, kerja yang tidak mungkin ditangani mudharib sendiri, baik karena ketidakmampuannya mengelola itu atau karena faktor lain. Misalnya, jika ditangani mudharib bisa membahayakan kelangsungan mudharabah. Kalau misalkan dia yang mengelola semuanya, ini akan terjadi apa? Mungkin mudharab. Keuangan tidak terurus, atau mungkin hal-hal yang lain misalkan. Dalam hal ini mudharib bisa memperkerjakan orang lain dan upahnya dijadikan sebagai biaya operasional mudharabah. Ya, kalau seperti ini ya silakan, tidak masalah. Nanti gajinya diambilkan dari operasional mudharabah. Yang kedua, kerja yang sangat mungkin dilakukan oleh mudharib sehingga tidak perlu bantuan orang lain. Dalam hal ini mudharib tidak boleh mempekerjakan orang lain dan dibebankan sebagai biaya operasional mudharabah. Ya. Dia bisa masak, nyari orang, dia pilih tiduran di rumah. Oh, ini nggak boleh coba. Terus modal dia apa? Kan modal dia tenaga. Ya. Semua nyewa orang kemudian digaji dengan apa? Di biaya operasional misalnya. Nah, ini nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bagi hasil yang menjadi peluang penghasilan mudharib adalah ganti dari kerja yang wajib dilakukan oleh mudharib. Tenaga dia harus keluar biar dapat apa? Bagi untung. Ini tenaganya tidak keluar, setiap bulan minta bagi untung. Nah, ini nggak boleh jam. Ya. Sehingga jika mudharib tetap memperkerjakan orang lain, maka biaya operasional dibebankan kepada harta pribadinya dan bukan ya pada modal mudharabah. Jadi kalau kemudian dia ingin santai-santai di rumah, ya sudah silakan, tidak masalah. Tapi kalau dia nyari orang, dia wajib gaji sendiri dari uang pribadinya. Tidak boleh dari biaya operasional, itu nggak boleh. Ya. Kecuali pekerjaannya memang dia nggak bisa. Contoh, dia usaha buka warung makan. Ya. Idealnya satu orang itu bisa menangani satu pekerjaan, misalkan dia jadi kasir. Ya. Yang lain nggak bisa, cuci piringnya, melayanin apa? Customernya misalkan. Sehingga harus cari yang lain. Maka yang tadi yang tidak bisa ditangani, ya silakan cari pegawai dan nanti digaji dari biaya tadi, biaya ya operasional. Adapun yang gaji untuk kasirnya kan dia bisa nangani sendiri, ya udah jangan nyari orang. Ya, kan dia masih bisa. Kalau kemudian misalkan dia tetap nyari pegawai dan dia pilih kerja santai-santai di rumah, maka dia wajib gaji satu orang tadi. Ya, sebagai ganti dirinya seperti itu. Ya. Nah, ini yang masalahnya ya, sekali lagi dalam memperkerjakan orang lain dalam akad mudharabah. Jadi kalau dalam artian bukan dalam pekerjaan yang memang dia tidak bisa menanganinya, ya, maka kalau dia masih bisa menangani, tidak boleh cari pekerja. Kalau tetap cari, silakan, tapi gaji sendiri. Tapi digaji sendiri seperti itu. Kemudian akhwati fillah, dan ukuran berat dan tidaknya kerja semacam ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Ya tadi, ya. Kalau buka warung makan, itu urfnya ada 3 pegawai. Ada yang jadi kasir, ada yang mengantarkan makanan. Kalau 4 berarti 4. Ada yang masak, ada yang cuci piring, berarti 4. Maka yang mudharib tadi bisanya nangani yang mana? Kalau dia masak, ya sudah berarti masak saja. Ya. Yang lain yang tidak bisa, cari pegawai. Yang masak idealnya misalkan di urf kita, ya itu 2 orang. Karena mungkin warungnya ramai. Ya berarti yang satu tetap dirinya, kemudian satunya boleh cari pegawai, tidak masalah. Tapi kalau kemudian ya,
tetap dia nyari 2 orang, kemudian dia pilih di rumah misalkan, maka dia wajib untuk menggaji 1 orang sebagai pengganti dirinya, seperti itu. Yang kemudian masalian, dalam hal ini berlaku kaidah al-'adatu muhakkamah. Jadi adat dan kebiasaan masyarakat menjadi acuan dalam menetapkan hukum, ya. Dan ini masuk dalam ranah teknis, sehingga kembali kepada tradisi yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang dibuat oleh mereka berdua, ya. Kemudian masalahnya, sementara biaya yang tidak termasuk operasional dalam mudharabah tersebut tidak boleh dibebankan ke modal mudharabah, tapi ditanggung sendiri oleh mudharib, seperti nafkah keluarga, konsumsi di luar kerja mudharib misalkan, ya. Jadi jangan kemudian dimasukkan ke situ semua, ya. Idealnya kalau dia buka warung misalkan 8 jam, setelah tutup ya sudah. Kalau dia butuh makan dan sebagainya, itu pribadi, dan kemudian diambil dari modal, ya. Dan inilah kadang-kadang jemaah, sebagian kita kadang tidak aman, ya. Tidak aman. Dia belajar mudharabah tetapi ternyata prakteknya keliru, ya. Jadi tadi memperkerjakan yang aslinya dia masih mampu, ya. Kemudian ya kadang-kadang juga mungkin apa namanya, modal dijamin, ya. Mungkin nanti 3 tahun yang penting apa? Modal itu kembali. Nah, ini nggak boleh ya masalah. Atau karena sebagian yang penting intinya setiap bulan saya harus menerima uang sekian. Nah ini banyak gitu, yang terjadi seperti ini jemaah. Sehingga kaidah yang ketujuh, dalam akad mudharabah berlaku rumus keseimbangan antara peluang untung dengan risiko rugi. Artinya siapa yang ingin mendapatkan peluang untung, maka dia harus siap dengan risiko rugi. Sebagaimana sahibul mal menghendaki keuntungan dari modal yang dia berikan, sahibul mal, ya, harus siap dengan risiko kerugian. Yang pengelola dia harus siap untuk menanggung rugi apa? Tenaganya capek, hilang tanpa ada untung. Maka pemodal pun sama. Dia harus siap menerima kerugian dari modal yang telah dikeluarkan tadi. Nih. Kalau kemudian misalkan satunya tidak mau, saya maunya untung terus, tiap bulan harus dapat bagian sekian. Nah ini tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Sama yang dipraktekkan oleh sebagian lembaga syariah, menamakan syariah tetapi mereka siapnya apa jemaah? Siapnya bagi untung saja, bagi rugi nggak siap. Nah ini sama halnya jual beli uang, ya, sama halnya apa, utang piutang seperti itu. Kemudian masalahnya bagaimana dengan mudharabah bertingkat seperti di bank, ya, bank syariah. Ada nasabah, kemudian pihak bank, kemudian apa, pengelola. Jadi pemodalnya aslinya nasabah, tetapi yang cari pengelola adalah bank. Jadi seolah-olah pemilik modal ada 2, padahal aslinya cuma 1. Ya. Jadi ini ada mudharabah bertingkat. Kita awali membuat ilustrasi untuk mudharabah bertingkat. Bank-bank menyetorkan dana 100 juta ke bank syariah, ya, AFX, ya, dengan akad mudharabah. Karena bank syariah AFX, ya, tidak memiliki unit usaha, bank memberikan dana itu kepada Farid sebagai nasabah yang membutuhkan modal dengan akad mudharabah juga. Ya, jadi kalau di buku ada tabelnya, ya. Jadi bank sahibul mal pertama, dia memang nasabah, ya. Kemudian ada bank syariah, ya. Dia mudharib dari bank-bank, plus dia sahibul mal kedua. Kenapa? Karena dia cari pemodal lagi, cari pengelola lagi. Farid, ya, Farid itu mudharib yang kedua, ya, Farid mudharib yang kedua. Jadi mudharibnya ada 2, bank mudharib dari pemilik atau dari nasabah, Farid dia mudharib dari bank. Nah, sehingga di sini ada 2 mudharib. Ketika bank menyerahkan dana 100 juta kepada bank syariah, posisi bank sebagai sahibul mal pertama.
Mengingat bank syariah AFX ya, tidak memiliki unit bisnis. Bank syariah hanya bisa menyalurkan dana itu ke pihak lain. Bank syariah menyerahkan dana itu ke Farid sehingga posisi bank syariah sebagai sohibul mal kedua. Sementara Farid sebagai mudorib yang sejati. Profesor Dr. Hasan Abdul Ghani dalam risalahnya Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi Aqd Mudharabah, beliau memberikan rincian ya hukum terkait tentang mudharabah bertingkat ini. Yang pertama jemaah, ulama sepakat bahwa mudharib tidak boleh menyerahkan modal mudharabah ke orang lain kecuali atas seizin pemodal. Mereka beralasan karena pemilik modal yaitu sahibul mal menyerahkan amanah harta itu ke mudharib sehingga tidak boleh dia serahkan ke orang lain tanpa seizin pemodal. Ya, jadi ada pemodal, ada mudharib. Ya. Kemudian tanpa sepengetahuan pemodal dia cari lagi orang lain. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan mudharib dia izin, Pak, mohon maaf ini kayaknya untuk tahun ini saya belum siap. Ya, boleh tidak saya cari pengelola yang lain? Kalau kemudian sahibul mal mengizinkan, oh fadol silakan. Ya silakan cari, tidak masalah. Tapi kalau kemudian ya, dilarang, ya jangan. Silakan modal dikembalikan seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh diserahkan ke orang lain kecuali atas seizin pemodal yang pertama. Yang kedua, apabila mudharib diizinkan pemodal untuk menyerahkan uang itu ke orang lain sebagai mudharib kedua, apakah mudharib pertama berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan? Kalau diizinkan, ya, ternyata pengelolanya masya Allah, ya, dia pandai sehingga banyak dapat untung. Ya. Pertanyaannya, mudharib yang kedua dalam hal ini pihak bank, apakah dia berhak mendapatkan bagi untung? Ya. Dalam masalah ini jamaah sekalian, ulama atau para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan mudharib pertama berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan dengan mudharib kedua. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Mereka beralasan bahwa mudharib kedua bisa mendapatkan modal kerja disebabkan mudharib pertama, sehingga ada keterlibatan dari mudharib pertama, dan karena itu dia berhak mendapatkan upah. Pendapat yang kedua, mudharib pertama tidak mendapatkan bagi hasil sama sekali. Jadi dalam hal ini banknya tidak dapat. Namun dia berhak mendapatkan upah sebagai wakil dari pihak dari salah satu pihak. Ya. Baik sahibul mal maupun amil. Dan ini pendapat jumhur ulama ya, di antaranya Syafi'iyah kemudian Hambali. Jadi kalau pendapat yang kedua mengatakan mudharib yang pertama dalam hal ini berarti bank ya, tidak mendapatkan bagi untung. Tapi dia berhak mendapatkan upah. Posisinya sebagai wakil. Wakil dari siapa? Wakil dari nasabah. Wakil dari nasabah atau wakil dari pengelola, tergantung. Tergantung. Kalau misalkan yang minta ya dicarikan pengelola adalah pemodal, berarti dalam hal ini bank wakil dari pemodal. Tapi kalau misalkan ya bank diminta oleh pemodal untuk mencarikan apa? Dalam artian apa? Bukan ya. Bank diminta oleh pengelola untuk mencarikan modal. Berarti bank nyari apa? Nasabah. Nah, sehingga dalam hal ini berarti bank wakil dari pengelola seperti itu. Ya. Nah, maka upahnya yang nanggung ya yang minta. Yang mewakilkan seperti itu jemaah. Ya. Ya jemaah sekalian, mereka beralasan keuntungan dalam mudharabah hanya boleh diterima oleh mereka yang punya modal atau keterlibatan usaha. Sementara tidak ada kerja yang dia lakukan oleh mudharib pertama, sehingga dia tidak bisa disebut mudharib. Namun status dia hanya wakil dari sahibul mal atau wakil dari amil. Tergantung siapa yang menyuruhnya. Bisa dari wakil sahibul mal atau amil, ya tergantung siapa yang nyuruh. Jika A menyuruh si B untuk mencarikan modal guna mengembangkan usahanya, maka posisi sebagai si B adalah wakil ya, dari amil. Dan si B berhak mendapatkan upah ketika mendapatkan modal atau pemodal.
Jika si X meminta si Y untuk mencarikan orang yang bisa mengelola modalnya, maka posisi si Y adalah wakil bagi sahibul mal dan si Y berhak mendapatkan upah ketika mendapatkan amil. Ya tadi ya, seperti bank. Ya. Kalau bank tersebut diminta oleh nasabah untuk mencarikan pemodal, mencarikan pengelola, baik dalam ini bank wakil dari ya pemodal. Tapi kalau bank diminta oleh pengelola untuk mencarikan pemodal, berarti bank dalam hal ini wakil dari pengelola. Dan nanti yang ngasih upah siapa? Yang minta. Ya. Jadi bank di sini hanya dapat upah, ya, dapat upah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Di antaranya masalahnya al-Imam Syafi'i, al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan gini, man umuko rodotil amili ghayrahu falu qaradu bi idnil maliki wa kharaja min ad-dain wa sara wakilan fi muqaradati tsani sahih. Tidak boleh bagi amil atau mudharib untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga sebagai modal bila dia melakukan itu atas izin pemodal, tidak terhitung sebagai utang dan dia hanya wakil untuk transaksi mudharabah yang pertama, maka mudharabahnya sah. Ya. Kemudian melanjutkan, wala yajuzu an yashtaritul amilu al-awwal li nafsihi syai'an min ribhi. Walau fa'ala fasadal qirat ats-tsani wa li amilihi ujratul mithli 'alal maliki. Jadi amil pertama tidak boleh mempersyaratkan untuk mendapatkan keuntungan. Jika amil pertama mempersyaratkan harus mendapatkan bagi hasil, maka mudharabah yang kedua menjadi batal. Dan amil pertama hanya mendapatkan ujroh misal, jadi upah normal dari pemilik modal, seperti itu. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya ulama Hambali. Beliau mengatakan, wa idza adina rabbul mali fi daf'il mali mudharabatan jaza dzalika nas ali Ahmad wala na'na fi khilafan wa yakunul amil awal wakilan li rabbil mali fi dzalika. Apabila pemodal mengizinkan untuk menyerahkan modal mudharabah ke orang lain, maka ini dibolehkan. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini. Ya. Dan posisi amil pertama hanya sebagai wakil bagi pemodal dalam mudharabah ini. Dan juga melanjutkan, fa idza dafa'ahu ila akhar wa lam yashtarit li nafsi syai'an min ribhi kana sahihan. Wa in syarata li nafsihi syai'an min rifhi lam yasihha li'annahu laysa fi jihatihi malun wala amalun wa ribhu inma yustahaqqu biwahidin minhuma. Ketika amil pertama menyerahkan modal itu ke orang lain dan dia tidak mensyaratkan harus menerima bagi hasil, maka mudharabahnya sah. Namun jika amil pertama mensyaratkan harus mendapatkan bagi hasil, mudharabahnya tidak sah karena dia bukan pemilik modal, juga bukan pekerja. Sementara keuntungan hanya bisa didapatkan dengan salah satu dari dua sebab itu. Ya. Ima dia pemodal atau pengelola. Di dalam hal ini bank sebagai apa? Pengelola tidak, pemodal juga tidak. Uang ini uang orang lain. Sehingga pendapat jumhur ulama mereka mengatakan bank dalam ini tidak dapat bagi hasil atau bagi keuntungan. Ya. Tapi bank boleh menerima upah. Posisinya sebagai wakil. Siapa yang upah? Tergantung siapa yang minta. Kalau yang minta adalah pemodal, ya berarti dia diupah oleh pemodal. Kalau yang minta adalah pengelola, ya karena pengelola minta dicarikan pemodal, maka yang ngasih upah, ya pengelola, seperti itu. Ya, tergantung apa? Tergantung ya tadi ya, siapa yang memintanya, seperti itu. Sehingga jamasan kaidah yang ke-8 dalam akad mudharabah, terdapat kaidah yang menyatakan yastahiqqu ribha atau yustahaqqu ribhu imma bil mali au bil amali au bit tuman. Orang berhak mendapatkan keuntungan karena modal usaha atau menanggung risiko. Karena itu jika salah satu dari hal ini tidak ada, maka tidak berhak mendapat keuntungan. Ya. Kalau ya harta ya jelas dia pemodal, maka berhak mendapatkan bagi untung. Kalau amal, ya tadi pengelola, maka dia berhak mendapat apa? Bagi untung. Atau dia penjamin, ya misalkan
maka sama, dia juga bisa dapat untung. Ya. Makanya jamaah sekalian, kita itu tidak boleh menjual barang yang barang itu belum kita jamin. Contohnya apa? Barang itu masih di penjual pertama. Kemudian kita tawarkan kepada customer kita atau calon customer kita. Oh, siapa yang mau beli barang ini misalkan. Barang ini masih di penjual pertama. Ya. Dan ketika itu penjual yang kedua belum menanggung ketika terjadi kerugian. Ya. Sehingga dalam hal ini kalau misalkan kok sudah ditawarkan ke orang lain kemudian cari keuntungan, terus dari mana dia dapat keuntungan itu? Ya. Modal belum, menjamin juga belum, karena barang itu masih jamin penjual pertama. Sehingga kalau kemudian dia menjual barang tersebut dan cari untung, maka ini tidak dibolehkan. Ya. Itu benar dia masuk larangan hadis ya. La tabi' ma laisa indak, tidak boleh kau jual sesuatu yang belum kau miliki. Di antara sebabnya ini, karena dia belum menanggung seperti itu jamaah sekalian. Nah, sehingga sekali lagi keuntungan itu berhak didapatkan dengan tadi 3 cara. Ya, dengan kita punya modal atau kita kerja atau dengan jaminan tadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, ini beberapa permasalahan terkait tentang akad mudharabah dan masih banyak kaidah-kaidah yang lainnya. Dan ini sangat penting ya, karena banyak di antara kita yang sudah melakukan akad ini ternyata belum tahu rinciannya. Sehingga agar jangan keliru, maka pelajari secara detail agar ya, muamalah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, sebelum ditutup seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Kalau sesi dan jawab bagi jemaah yang ingin bertanya silakan dibuka. Jadi ada yang bertanya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ustaz, izin pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang terkait ini, Ustaz. Yang pertama adalah tadi Ustaz sampaikan bahwa gaji mudharib itu boleh masuk diambil dari biaya operasional yang notabene adalah modal dari suami. Itu apakah memang boleh seperti itu, Ustaz? Karena kalau misalnya usaha ini lancar, berarti kan misalnya pembagiannya 70-30, berarti si mudharib ini dia dapat gaji bulanan plus bagi hasil keuntungan. Kemudian kalau misalnya kodarullah bisnisnya ini bangkrut, dia tetap dapat itu gaji bulannya, Ustaz. Nah, itu apakah memang diperbolehkan? Satu dulu. Tadi kita sampaikan bahwasanya mudharib tidak boleh ngambil gaji. Tidak boleh. Itu tadi pertanyaannya? Tadi ada dengarnya tadi kalau misalnya. Bukan, jadi gini. Mudharib itu tidak boleh dia ngambil gaji. Ya. Sehingga dia tidak boleh mengupah orang lain juga, kecuali kalau memang dia butuh, ya, butuh bekerja misalkan, dan itu memang dalam artian tidak bisa ditangani oleh dirinya, boleh. Ya. Jadi gaji itu nggak boleh digaji. Kalau kemudian digaji, ya sama halnya tadi, dia yang untung, dapat untung gaji plus dapat untung bagi hasil. Kalau kemudian ternyata misalkan bulan ini tidak ada untung, berarti yang untung cuma dia, ya. Maka nggak boleh digaji, ya. Dan ini kayaknya sudah dibahas kemarin ya, iya. Jadi di antara kaidah dalam akad mudharabah itu, ingat mudharib tidak boleh digaji. Iya. Ya sudah kita bahas ya, Jadi mudharib tidak boleh digaji seperti itu. Kalau dia butuh dalam artian untuk makan siap bulannya, ya boleh silakan, tapi dianggap utang.
dianggap utang, dan nanti ketika bagi hasil atau bagi untung dilihat ada untung atau tidak. Kalau tidak ada ya sudah, berarti dia wajib bayar utangnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, mungkin tadi sudah jelaskan. Karena mau tanya, berarti kalau mudharabah ini dana full dari suami rumah, kemudian goreng itu dia pasang. Nah, sehingga kalau misalnya setiap bulan itu ada keuntungan, itu belum bisa dibagi ya Ustaz, karena harus kembalikan modalnya dulu gitu Ustaz. nah, gini ya Mas Alian. Apakah modal itu harus dari satu pihak? Jawabannya tidak. Boleh ke pengelola dia juga menanamkan modal, ya boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting nanti bagi hasilnya apa? Berdasarkan kesepakatan. Oh, saya modal tok. Oh, saya modal bantu tenaga. Ya sudah. Berarti mungkin bagi hasilnya lebih besar, seperti itu. Tidak masalah. Ya. Kemudian bolehkah keuntungan itu dibagi setiap bulan? Ya. Jadi dilihat apa? Jenis usahanya apa? Ya. Memang gini, idealnya kalau usaha itu tetap berjalan, misalkan, maka kalau bisa dibaginya jangan setiap bulan. Contoh misalkan setengah tahun sekali, kemudian dihitung, ya. Kalau nanti ada untung ya dibagi, kalau tidak ya tidak dibagi. Karena gini, di antara fungsi untung itu untuk menutup kerugian bulan berikutnya. Misal bulan ini dihitung ada untung 200.000. Bulan depan tengah rugi 200.000, maka untung ini untuk nutup. Bulan depannya lagi ternyata rugi lagi. Ya berarti ada yang dibagi. Ya. Tapi kalau misalnya gini, mudharabahnya misal jual beli mobil, dapat 1 unit, dihitung modalnya, untungnya sudah ketahuan. Bolehkah kemudian setiap misalkan dia mudharabah untuk modal membeli 1 mobil second, setiap 1 unit dibagi untungnya dengan mudharib, kemudian pemodal. Boleh tidak? Ya boleh, tidak masalah. Nanti modal yang tentu tadi ya, modal kembali dulu. Modal kembali, kemudian ada untung bagi hasil. Kemudian kalau ingin jual beli lagi, cari mobil bekas lagi, jual ada untung, bagi lagi, tidak masalah. Tapi ya tadi, kalau memang usaha itu masih berjalan, seperti misalkan jualan bakso, mie ayam, ini kan untung bolak-balik tiap bulan, modal itu tetap diputar. Jadi kalau kemudian tiap bulan ya untungnya dibagi, dikhawatirkan bulan berikutnya rugi. Nah, rugi ini nanti modal dari mana? Nah itulah makanya kalau bisa untuk usaha seperti tadi, untung itu jangan dibagi, tapi dibagi pas di akhir kalau bisa. Tapi kalau saat ini dibagi boleh tidak, jangan. Bulan depan dihitung modalnya, ternyata ada untungnya misalkan 500.000, bagi 2, boleh tidak? Ya boleh saja, tidak masalah. Ya. Bulan depan ternyata nggak ada untungnya, jangan dibagi. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada untung, bahkan rugi misalkan, berarti ketika itu modalnya berkurang. Ya. Mungkin untuk belanja pun ya masih kurang, itu gimana cuma? Siapa yang nanggung? Kalau kemudian ya sudah, kalau seperti ini ya sudah, modalnya seadanya saja, bahannya dikurangi. Ya. Ternyata pas jualan berikutnya ada untung, tapi untung ternyata untung 200.000, ternyata ini hanya pas di modal awal, dibagi tidak cuma? Bagi tidak? Kan dibagi, karena kembali ke modal awal. Modal awalnya berapa? Misalkan 1 juta. Jadi modal 1 juta. Bulan pertama dapat untung 200.000. Berarti modal tetap utuh kan? Bulan ketiga ternyata rugi. Berarti nggak dibagi. Untuk ruginya 200.000. Berarti modal tinggal 800. Bulan berikutnya ternyata naik menjadi 1 juta. Ini ada untung tidak? Belum ada untung. Berarti nggak dibagi lagi. Ya. Itu kalau ingin setiap bulan. Cuma ini merepotkan.
merepotkan. Jadi kalau bisa adakan perjanjian, ayo kita adakan mudharabah selama 1 tahun. Nanti selama 1 tahun kita hitung. Kalau kemudian ingin dilanjutkan silakan, tidak masalah, akad baru. Kalau kemudian selama setahun ternyata sudahlah, saya ingin berhenti saja, tidak melanjutkan ya kerjasama kita misalkan, ya sah-sah saja. Yang penting intinya dihitung. Modal kembalikan, ada untung dibagi, kalau tidak ada ya sudah. Masing-masing saling nanggung rugi seperti itu. Pemodal yang nanggung rugi, modalnya tidak dapat untung, pengelola yang nanggung rugi waktu, habis tapi tidak dapat uang misalkan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Jelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Bisnis ini adalah jasa yang modal di awalnya itu memang disiapkan untuk pembelian barang dan operasionalnya adalah jasa. Jadi kemungkinan biaya pengeluaran paling banyak itu adalah di tenaga SDM-nya. Nah, pertanyaannya, jika modal sudah didapati, lalu pemilik modal itu setelah berjalan waktu, modal dan dikembalikan, ternyata putus kerjasama dengan pihak pengelola. Nah, jika seperti itu, barang-barang yang sudah dibeli yang menjadi modal awal itu milik siapa Ustaz? Milik pemodal atau milik berdua antara pengelola dan yang punya uang Ustaz? Ya, jazakumullah khairan. Ya, ini adalah kerjasama tapi kerjasamanya jasa gitu ya. Jasa. Jadi yang punya uang itu menitipkan kepada pekerja, nanti pekerja membutuhkan alat-alat untuk sebagai bentuk usahanya. Begitu Ustaz. Nah, pertanyaan tadi, barang-barang yang dibeli itu milik siapa gitu? Iya. Maka dilihat barang itu dibeli dari mana? Kalau dari modal berarti milik siapa Jam? Milik bersama saya. Bersama tidak? Milik bersama. Yang penting nanti ketika di akhir modal itu kembalikan. Berarti kalau misalkan di akhir perjanjian tadi selama 6 bulan modal 1 juta lah, 1 juta. Dihitung ternyata sudah ada untung atau misalkan modal sudah dapat kembalikan. Ada barang-barang apa jemaah? Itu untung. Berarti barang-barang ini untung. Maka untung itu dibagi antara pemodal kemudian pengelola seperti itu. Jadi jangan kemudian ini kan kami yang beli, padahal dia uangnya dari modal. Nah, maka tetap ya, yang sisa-sisa tadi itu dianggap keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan. Kalau misalkan 40-60 ya silahkan dibagi, dihitung semuanya. Makanya gini, kalau ingin mengadakan akan mudharabah, kalau bisa ditentukan selama berapa tahun, semua dihitung modalnya berapa, jadi nanti di akhir semua dihitung. Termasuk barang-barang yang didapatkan ketika kerjasama tadi, ketika mengadakan proyek tadi misalkan, semua dihitung. Itu kan dibeli pas ketika kerjasama dilakukan. Berarti barang-barang itu muncul ya setelah kerjasama. Maka kalau misalkan kedua pihak tadi ingin mengakhiri kerjasamanya, maka termasuk barang-barang tadi yang dibeli itu dianggap sebagai modal. Jadi dihitung semua. Oh ternyata modal nggak ada, uang cash nggak ada. Ada 50 juta misalkan. Ternyata ada barang dihitung. Barang ini harganya berapa? Oh ternyata barang ini senilai 50 juta. Oh berarti milik siapa jemaah? Modal semua. Karena modal dia berhak modalnya kembali. Seperti itu.
Tapi kalau misalkan ternyata modal sudah dikembalikan, kok ada sisa barang, berarti ini keuntungan. Nah, keuntungan ini bagi berdua antara pengelola kemudian pemodal seperti itu. Ya, Allah ta'ala misal. Pertanyaan lain terus. Demikian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.